Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT Al-Amirah Traveling di Babat, Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, pertemuan kali ini aku akan bahas mengenai macam-macam denda atau dam dalam haji ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi law an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini ya, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka ya, walaupun lewat online. Semoga sahabat onlineku selalu sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjut bahasan denda haji dan macamnya ya, dimana video kemarin telah aku bahas tentang macam-macam tahallul. Boleh dibuka ya di video sebelum ini. Nah, itu lengkap macam-macam tahallul, dan sekarang kita lanjut ke macam-macam denda haji. Dam merupakan sanksi atau denda yang harus dibayar saat seseorang menunaikan ibadah haji oleh karena beberapa sebab. Dalam ibadah haji dan umroh terdapat sejumlah larangan yang harus dihindari dan aturan yang wajib untuk ditaati agar tidak terkena dam. Dalam bahasa Arab, dam berarti darah ya. Dalam sejarahnya, dam yakni mengalirkan darah binatang yang disembelih lalu membagikan dagingnya kepada fakir miskin. Yang dimaksud dam dalam konteks ibadah haji adalah denda ya. Dam diberikan kepada jamaah yang tidak melaksanakan kewajiban haji dan umroh atau melanggar larangan. Di sini ada beberapa jenis denda atau dam ya. Dam yang pertama adalah dam tamato dan qiron, yang artinya orang mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamato atau qiron, ia wajib membayar denda. Dendanya wajib diatur sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Dan yang kedua, kalau tidak sanggup memotong kambing, ia wajib puasa 10 hari, 3 hari wajib dikerjakan sewaktu ihram, paling lambat sampai hari raya haji, 7 hari lagi wajib dikerjakan sesudah kembali ke tanah kampung halamannya di negerinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Faman tamatta'a bil umarati ilal haji famastaysara minal hadi. Wa man lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila masih telah pulang kembali. Apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Al-Baqarah 196. Disamakan dengan denda tamato bila meninggalkan ihram dari tempatnya mikot, begitu juga meninggalkan melontar, bermalam di Musdalifah atau Mina, tawaf wada, dan ketinggalan hadir di Arafah, di padang Arafah. Semua yang tersebut dikiaskan dengan tamato. Dendanya sama dengan denda tamato. Hanya puasa 3 hari sewaktu ihram itu tidak mungkin selain dari tamato dan meninggalkan ihram dan tempatnya.
Adapun yang lain tidak dapat berpuasa kecuali sesudah habis hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Tadi denda atau dam tamatuk dan kiron ya. Dan yang kedua ini dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan berikut. Yang pertama, mencukur atau menghilangkan 3 helai rambut atau lebih. Yang kedua, memotong kuku. Dan yang ketiga, memakai pakaian yang berjahit. Keempat, berminyak rambut. Dan yang kelima, memakai minyak wangi baik pada badan ataupun pada pakaian. Yang terakhir, pendahuluan bersetubuh dan bersetubuh sesudah tahallul pertama. Denda kesalahan tersebut boleh memilih antara 3 perkara: menyembelih seekor kambing yang sah untuk korban, atau puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sak atau 9,3 liter ya, makanan kepada 6 orang miskin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw bi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Al-Baqarah 196. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakhliqhu fadhabah sya'atan aw sum salasata ayamin aw tasaddaqu bisalasati su'im min sama'al baina sittatin masakin." Seorang mengadu bahwa kepalanya sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukurlah rambutmu itu dan sembelihlah seekor kambing. Kalau tidak, puasalah 3 hari atau bersedekahlah 3 sak kurma kepada 6 orang miskin." Riwayat Ahmad dan Muslim. Yang ketiga, denda karena bersetubuh yang membatalkan haji dan umroh apabila terjadi sebelum tahallul pertama. Denda itu wajib diatur sebagai berikut. Mula-mula wajib menyembelih unta karena Umar telah berfatwa dengan wajibnya unta. Kalau tidak dapat unta, dia wajib memotong sapi. Kalau tidak dapat sapi, menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak dapat kambing, hendaklah dihitung harga unta yang dibelikan makanan. Lalu makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak dapat makanan, hendaklah puasa. Tiap-tiap 1/4 sak dari harga unta tadi harus ia berpuasa 1 hari. Tempat puasa di mana saja, tetapi menyembelih unta atau sapi, begitu juga bersedekah makanan wajib dilakukan di tanah haram. Cara tersebut ialah pendapat sebagian ulama beralasan fatwa Umar. Ulama yang lain berpendapat wajib menyembelih seekor kambing saja. Mereka mengambil alasan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang keempat, dam atau denda membunuh buruan binatang liar. Binatang liar ada yang mempunyai bandingan, misal dengan binatang yang jinak. Berarti ada binatang jinak yang keadaannya mirip dengan binatang liar yang terbunuh, dan ada yang tidak. Kalau binatang yang terbunuh itu mempunyai bandingan, dendanya menyembelih binatang jinak yang sebanding dengan yang terbunuh, atau dihitung harganya, dan sebanyak harga itu diberikan makanan. Makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram, atau puasa sebanyak harga binatang tadi. Tiap-tiap 1/4 sak makanan berpuasa 1 hari.
boleh memilih antara 3 perkara tersebut ya. Tetapi menyembelih atau bersedekah makanan wajib dilakukan di tanah haram. Sedangkan puasa boleh di mana saja. Kalau binatang yang terbunuh itu tidak ada bandingannya, dendanya bersedekah makanan sebanyak harga binatang yang terbunuh kepada fakir miskin di tanah haram, atau puasa tiap-tiap hari 1/4 satu hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak, seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Al-Maidah 95. Yang kelima, dam atau denda karena terkepung atau terhambat ya. Orang yang terhalang di jalan tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, baik terhalang di tanah halal atau di tanah haram, sedangkan tidak ada jalan yang lain, ia hendaklah tahalul dengan menyembelih seekor kambing di tempatnya terhambat itu dan mencukur rambut kepalanya. Menyembelih dan bercukur itu hendaklah dengan niat tahalul, menghalalkan yang haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fa in uhasiratum famastaisara minal hadi wa ma tahaliqu ru'usakum hatta yab'alu wal hadayu mahillah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Al-Baqarah 196. Nah, itu penjelasan mengenai beberapa jenis denda dam ya dalam haji. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Nah, saatnya Bapak Ibu untuk segera berkunjung ke sana ya, terutama yang belum pernah ke tanah haram atau ke tanah suci untuk ibadah haji dan umroh. Segera dilaksanakan ya, karena haji dan umroh itu hukumnya juga wajib bagi orang yang mampu, karena akan datang suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah lagi tidak mampu. Maka niatkan ya Bapak Ibu dan sempatkan, mumpung masih sehat, ada rezeki dan ada umur, insya Allah Allah akan mampukan Bapak Ibu. Ini kami Traveling Anamiro ada beberapa paket haji dan umroh sesuai budget Bapak Ibu untuk harga umroh ya, mulai dari 25 juta. Ada umroh 30 hari harganya 35 juta, dan untuk haji plus mulai 160 juta. Untuk Bapak Ibu yang ingin menunaikan ibadah umrohnya sekaligus berkunjung ke kota Madinah, silakan ya ikut kami, dan WA di bawah ini. Dengan menggunakan layanan paket umroh 2024 dari Anamiro Travel, insya Allah Anamiro merupakan suatu layanan jasa perjalanan umroh yang memberikan akomodasi bagi tamu Allah dan sebagai jasa travel profesional, memberi layanan semaksimal mungkin untuk kenyamanan dan kepuasan jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi setiap hambanya yang rindu ingin ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan semoga setiap haji dan umroh yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan
hidup setiap jamaah lebih berkah, amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya telah mengikuti kami, dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah subscribe di channel saya. Oke, di sini Ibu Emma. Terima kasih ya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Di mana kita? An-Namira, An-Namira, An-Namira. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.